kalau menjadi berbelat-belit kepada kita. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau kita bengkok, kalau kita nggak lurus hidupnya. Ya, apa artinya kalau Tuhan bisa berlaku belat-belit kepada kita? Tuhan itu bisa seperti membingungkan. Kan orang berbelat-belit itu orang yang buat kita bingung gitu ya. Lo katanya udah mana? Laporannya udah siap belum? Siap Pak, beres, oke, sip. Ya, tapi ketika harinya ditanya nggak ada tuh laporan. Artinya adalah kalau Tuhan itu berlaku belat-belit, kita udah jungkir balik berdoa, kita udah nungging-nungging, kita udah terkapar, kita udah naik ke bukit doa, kita udah doa Esther, tapi kok Tuhan tuh sepertinya nggak mendengar. Tapi kok Tuhan tuh sepertinya nggak menaruh perhatian terhadap teriakan kita meminta-minta tolong. Kenapa? Karena mungkin hati kita bengkok, motivasi kita tidak lurus. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari luruskan motivasimu dulu. Perbaiki sikap ibadahmu. Biarlah semua yang kau lakukan di tempat ini hanya menjadikan Tuhan tujuannya. Hanya menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Gak ada motivasi lain Tuhan. Kalau aku bisa lepas dari masalahku, kalau aku bisa menang atas masalahku, hanya Engkau lah yang aku akan muliakan dalam hidupku. Gak ada motivasi supaya dia kalah dan aku menang. Supaya dia terdesak lalu aku tampil sebagai pemenang. Enggak. Jangan punya hati yang bengkok. Karena kalau engkau hatimu bengkok, motivasimu bengkok, motivasimu tidak lurus, niatmu tidak lurus, Tuhan bisa berlaku belat-belit terhadap kita. Sekalipun kita berdoa, sekalipun kita puasa, Bapak Ibu, kalau hatimu tidak suci, ayatnya berkata, terhadap orang yang bengkok, engkaunya itu besar loh, berarti bukan Daud, bukan nabi di sini. Engkau itu menunjukkan tentang Tuhan berlaku belat-belit. Wah, kalau sampai Tuhan berlaku seperti ini kepada kita, mau jadi apa kita hidup di dunia, Bapak Ibu? Sehingga mari luruskan dulu motivasimu, ya, perbaiki sikap ibadahmu. Jadi suami yang memiliki sikap ibadah yang baik, jadi istri yang memiliki sikap ibadah yang baik. Ya, saya kalau di rumah tuh harus doa pagi. Pagi-pagi saya harus ajak semua keluarga saya. Kita nyanyi lagu yang gak boleh dirubah. Lagunya adalah Bapa terima kasih. Ya, lagu yang sederhana. Tapi pagi-pagi benar kami sudah sama-sama nyanyi. Baru bangun kita langsung ambil duduk melingkar. Lalu kita nyanyi. Bapa terima kasih. Dari sejak kecil saya taruh di pikiran anak saya, kalau kita bangun, kalau kita terima hari, kita harus bilang terima kasih sama Tuhan. Lalu ada satu lagu lagi yang gak bisa dirubah. Lagu itu adalah hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Anak, hormat bagi Roh Kudus. Karena saya mau menaruhkan di pikiran dan hati anak-anak dan keluarga saya, dalam hidup ini bukan hanya bilang terima kasih sama Tuhan, tapi dalam hidup ini kita harus ngerti bahwa ada pribadi yang harus dihormati, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam 24 jam hari yang akan kita jalani. Bapak Ibu, kita bisa memiliki 24 jam yang sama yang bisa kita jalani. Tapi tiap detik, tiap menit, tiap jam akan menjadi berbeda. Kalau engkau melibatkan Tuhan dalam setiap gerakmu di sepanjang 24 jam, di hari-hari yang akan kau jalani. Sehingga tiap hari itu di pagi-pagi benar saya selalu berdoa, Tuhan minta tiang awan, tiang apimu. Supaya pada waktu pagi, siang, sore, malam kami tetap dapat tuntunan. Kami tetap dapat perlindungan. Kami aman dan kami pastikan kami selamat di tangan Tuhan. Ngeri Bapak Ibu hidup dalam pandemi ini. Kita belajar di tengah pandemi ini betapa rakusnya maut. Habakuk pasal 2 ayat 5 berkata, adapun maut itu bagaikan raksasa yang rakus, yang tidak pernah kenyang-kenyang untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Betapa rakusnya maut dalam pandemi ini. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pendeta yang terpapar COVID lalu mengalami maut? 200 lebih sekian. Hampir mencapai 300. Jemaat berkata, nah lo pendeta aja kena apalagi kita. Yang jemaat lain lagi bilang, kita, lo aja kali gue enggak. Iya. Aduh ngeri, ring satunya Tuhan saja bisa kena. Sehingga banyak orang membenturkan Tuhan dengan COVID-19.
Orang-orang yang berkata, di manakah Tuhan dalam pandemi ini? Apakah Tuhan sudah kalah dengan COVID-19? Apakah kekristenan sudah keok dengan corona? Apakah agama sudah rapuh dan tidak punya kekuatan lagi? Sehingga orang menjadi bimbang, menjadi khawatir. Ya. Apakah Tuhan kalah dengan COVID-19? Tidak, Tuhan tidak kalah dengan COVID-19. Dan Bapak Ibu tahu bahwa hidup kita bukan di tangan COVID-19. Hidup kita di tangan Tuhan dan Dia berkuasa menggerakkan kemanapun Dia mau. Kenapa orang Kristen bisa terkena COVID-19 lalu mengalami maut? Bisa, karena kita manusia biasa. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah umum. Bisa menderita, bisa sakit, bisa mati, Bapak Ibu. Sama, orang yang gak percaya dengan orang yang tidak orang yang percaya juga sama, bisa menderita.